Nah, akhirnya tiba juga saya di kota gudeg ini. Lumayan sih, berangkat dengan penerbangan pertama dari Jakarta. 1 jam kemudian, landing di kota yang penuh sejarah ini. Tujuan pertama saya ke kota ini adalah menuju Candi Borobudur. Pelajaran sejarah yang saya terima sejak masa kanak-kanak tentang Borobudur memastikan tanpa keraguan bahwa candi ini adalah peninggalan dinasti Shailendra di abad ke-7 dan 8. Candi ini sempat berabad-abad lamanya terkubur lahar dingin letusan dahsyat Gunung Merapi. Indonesia yang masih diduduki Inggris kala itu melalui Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles memerintahkan Cornelius, seorang insinyur Belanda, melakukan pemugaran. Berpuluh-puluh tahun kemudian, inilah hasilnya. Peninggalan sejarah mahadahsyat yang diyakini sebagai warisan umat Buddha. Borobudur terdiri dari 3 bagian, Kamadhatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Tapi pernahkah Anda membayangkan jika teori yang telah puluhan tahun kita yakini sebagai sebuah kebenaran dicoba untuk dipatahkan lewat hasil penelitian selama 35 tahun? Jika ada yang mengatakan Candi Borobudur ini adalah peninggalan Nabi Sulaiman yang penjelasannya bisa diterangkan lewat matematika Al-Quran, pasti Anda heran. Demikian pula halnya saya. Maka sebelum ke Yogyakarta, saya pun berkunjung ke kediaman penulis buku Borobudur Peninggalan Nabi Sulaiman ini, Yai Haji Fahmi Basya. Pertanyaan pertama saya yang terlontar padanya tentu saja, alasannya yakin candi ini bukan peninggalan Buddha, tapi justru warisan Nabi Sulaiman. Banyak bukti menunjukkan bahwa Borobudur itu tidak dibuat oleh manusia. Relief-reliefnya itu mustahil dipahat. Nah, saya bisa menunjukkan bukti bahwa beberapa relief itu adalah dilunakkan. Nah, makhluk yang bisa melunakkan batu ini diperkirakan hanya jin. Yang kedua adalah ada kisah. Beberapa kisah, misalnya kisahnya Ratu Saba sendiri waktu dia lagi ngangkat kain. Nah, itu persis yang diceritakan dalam Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ada di sana. Jadi mustahil itu adalah peninggalan Buddha. Kalau kita lihat dari sejarah, yang mengatakan bahwa Borobudur itu peninggalannya Buddha adalah Van Eyck tahun 1817. Dan itu tidak pernah kita uji kebenarannya. Lalu kenapa ya Borobudur ini bisa dijelaskan dengan matematika Al-Quran? Ini pasti juga menjelaskan bahwa pembuat Candi Borobudur adalah seorang ahli kitab. Al-Quran itu kan ayatnya 6.348. Dia itu bagaikan balok, ya, 23 kali 23 kali 12. Itu Al-Quran. Jadi artinya kalau setiap ayat Quran itu diwakilkan ke balok, dia menjadi balok 23 kali 23 kali 12, tingginya 12. Nah, balok ini kalau kita pahat, dia akan menjadi piramida. Nah, ternyata kalau kita lihat bahwa bagian utama Borobudur itu adalah dua balok, itu 3 tangga berikutnya itu pasti Arupadatu. Nah, ternyata bilangan wajahnya itu 16, 24, dan 32, persis dengan Arupadatu. Dia punya terawang itu, supaya itu 16, 24, dan 32. Dan yang menarik setelah Anda berhitung, yang terakhir dua ini adalah Kamadhatu. Jadi hitungannya persis balok Al-Quran. Dan itu susah dibantah. Penelitiannya bersama tim menunjukkan sedikitnya ada 40 petunjuk bahwa Borobudur memang peninggalan Nabi Sulaiman. Dan 3 bagian tertinggi Borobudur atau Arupadatu berasal dari Istana Ratu Boko atau Ratu Balkis dalam Islam yang dipindahkan oleh tentara Nabi Sulaiman pada masa itu dengan kecepatan 60.000 kali kecepatan cahaya yang menyebabkan bumi membeku dalam seketika. Satu penelitian pada masa lalu membuktikan bahwa bumi
pada masa tertentu pernah mengalami pembekuan tanpa diketahui penyebabnya secara pasti. Candi Borobudur yang diyakini dibuat pada masa Majapahit ini, di sekitar areal candi masih ditemukan tanaman Majapahit. Bukti lain yang hendak dipaparkan Ustadz Fahmi adalah koin atau mata uang di masa kerajaan Majapahit yang ditemukan bertuliskan asma Allah. Sebenarnya di dalam buku ini ada 40 bukti. 40 ya? Ya, pertama itu adalah adanya tempat kosong di Istana Ratu Boko. Nah, kemudian jaraknya, bukti keduanya jaraknya 36 km. Dasarnya Al-Quran ya. Karena waktu Nabi Sulaiman mengabsen tentaranya, burung-burung itu terlambat. Berarti dia bolak-balik dan terbang ke sana dan balik lagi. Dan itu tidak boleh terlalu jauh. Nah, kalau orang mengklaim negeri Sabak itu di Yaman, itu Palestina Yaman itu terlalu jauh. Nah, jadi 36 km jarak Istana Ratu Boko dan Borobudur ini merupakan bukti bahwa itu ideal untuk penerbangan burung. Kemudian ditemukannya sebuah lempengan emas, tulisannya nama Tuhan yang paling tinggi. Nama Tuhan yang paling tinggi itu Bismillah kalau dalam Islam. Nah, kita tahu suratnya Sulaiman itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sana ada tempat bersujud, karena burung-burung mengatakan dia bersujud kepada matahari. Jadi di sana Ratu Boko ada tempat bersujud yang menghadap ke matahari. Itu bukti ketiga. Bukti keempat ada batu yang dilempar ke tanah yang namanya batu penggertakan. Nah, tancapan batu itu masih sekarang masih belum bisa dijawab. Mengapa batu itu tertancap begitu dalamnya ke tanah? Itu adalah waktu jinnya Nabi Sulaiman menggertak jinnya Ratu Saba untuk menyerang, dibanting. Itu ada di depan tempat bersujud di Istana Ratu Boko. Dan Istana Ratu Boko ini meninggalkan sedikit tempat yang di dalam Al-Quran dikatakan Sidrin Qalil, yaitu tempat yang kecil. Kemudian kita pergi ke Borobudur. Di Borobudur itu ada relief, namanya relief jenggot terulur. Nah, jenggot terulur itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin dipahat. Kemudian ada lagi pipi tembung, pipinya agak tembem sini, kelihatan dia tambah. Kemudian ada lagi relief yang rambut dipelintir, itu tidak mungkin dipahat. Kalau dipahat dengan teori lama itu di abad ke-8, itu dari mana pahatnya? Pahatnya kasih baja, di mana pabrik baja? Jadi itu tidak mungkin. Begitupun penjelasan tentang relief wajah-wajah yang ada di lantai rupa datu Borobudur. Menurut Ustadz Fahmi, ini menjelaskan tentang wajah anak-anak bangsa dengan rumusan sama 1-3-1-1. Pola ini terus berulang. Ini membuktikan bahwa pembuat relief sudah berkeliling dunia dan menyaksikan banyak hal, juga bertemu beragam manusia yang wajahnya diabadikan di relief Borobudur. Tabut, burung hut-hut, Ratu Boko, kapal Nabi Nuh, Nabi Yunus. Saya pun memutuskan memenuhi rasa ingin tahu saya dengan memulai ekspedisi pembuktian Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Untuk memudahkan perjalanan kami, Ustadz Fahmi bersedia menjadi tour guide saya selama mengelilingi kompleks percandian. Ternyata sudah banyak pembaca buku Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman ini. Buktinya, salah seorang pengunjung ada yang mengenali Ustadz Fahmi sebagai penulisnya. Pak Ruhyat sebelumnya tahu Pak ada kisah kalau Istana Ratu Boko itu dipindah dengan kecepatan 60.000 kali lipat dari cahaya Pak ya ke atas Candi Borobudur ini Pak. Ya itu kalau dengar sih Dengar ya Pak ya. Dan lengkap ada di bukunya ya Pak.
Ups, tiba-tiba hujan deras mengguyur. Penjelajahan kami pun terpaksa dihentikan. Saya memutuskan untuk meneruskan penggalian informasi tentang Candi Borobudur dari Ustadz Fahmi di Museum Nasional yang lokasinya hanya 1 kilo dari areal candi. Nah, di museum ini saya diperlihatkan patung yang berjudul Unfinished Stupa. Tapi Ustadz Fahmi meyakini ini adalah Unfinished Solomon atau patung Nabi Sulaiman yang belum selesai dikerjakan pada saat itu. Dan inilah penjelasannya. Ya, sejarah itu harus diubah. Tidak boleh lagi orang mengatakan itu Candi Buddha. Tapi itu adalah Asratul Kaaba, peninggalan Nabi Sulaiman. Dan itu bukan Unfinished Solomon. Itu bukan Unfinished Buddha, tapi Unfinished Solomon. Saya pun berpikir lebih keras, apa pesan yang hendak disampaikan lewat Borobudur ini. Jadi Nabi Sulaiman memanfaatkan apa yang ada di kitab Zabur. Saya ini bercerita di dalam kitab Zabur dalam bahasa gambar. Dan ternyata saya baru tahu bahwa Candi Mendut dan Pawon berdiri satu garis lurus dengan Borobudur. Bayangkan, manusia yang bisa membuat ketiga candi ini berada pada satu garis bujur yang tepat, lurus. Artinya, dia bisa melihat dari ketinggian untuk memastikan ketiga candi ini berada tepat pada satu koordinat. Itu kan kalau kita lihat pakai Google Earth, itu dia segaris lurus. Jadi peninggalan siapa, Pak? Pastilah peninggalan orang yang bisa melihat dari atas. Yang bisa melihat dari atas itu adalah makhluk yang telah meraba-raba langit. Kalau mereka dikatakan bahwa jin telah meraba-raba langit, berarti dia udah bisa lihat ke atas. Dia yang bisa mengomandokannya, itu kurang lurus, yang kita sana sedikit. Kalau nggak mungkin Borobudur, Pawon, Mendut itu segaris lurus. Maka itu di Mendut ada patung, mau bumi. Pawon nggak ada patung, mau bulan. Kenapa sih, Pak? Dia ini mengatakan bahwa ini mewakili matahari. Borobudur mewakili matahari. Itu Jadi, inilah Candi Mendut, sangat indah bukan? Berdiri tegak dan juga sangat terjaga. Jadi Candi Mendut ini merupakan candi yang ditemukan pada abad ke-9 yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dan jika ditarik satu garis, Candi Pawon, Candi Mendut dan juga Candi Borobudur ternyata akan membentuk garis lurus, dan menurut para ahli, garis lurus ini menggambarkan gerhana. Tapi pembuktian Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman tentu saja tidak sesederhana ini. Kerja keras dan usaha panjang masih perlu dibuktikan. Baiklah, ekspedisi pembuktian Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman akan saya teruskan esok pagi sambil melihat matahari terbit dari puncak Borobudur. Pukul 5 pagi saya sudah bersiap di tangga Candi Borobudur. Bersiap hendak mendaki hingga ke puncak candi. Wah, ternyata ada banyak wisatawan yang punya niat yang sama seperti saya, menanti matahari terbit di ketinggian Borobudur. Sebagian besar memang wisatawan asing, karena tiket masuk Borobudur di pagi hari menunggu sunrise cukup mahal, Rp280.000 per orang untuk wisatawan lokal dan Rp340.000 per orang untuk wisatawan asing. Tapi sayang, setelah menunggu hampir 1 jam, kabut menghalangi keindahan rona merah mentari di waktu pagi. Sedikit kecewa, tapi saya tetap semangat mencari lokasi pembuktian jejak Nabi Sulaiman di Borobudur. Tenang, ada peta di bukunya. Tinggal menghitung sesuai arah mata angin. Pemirsa, ternyata ini dia stupa yang kosong. Jadi memang dari tadi saya melihat stupa yang di sebelah sana terdapat patung Buddha di dalamnya, namun stupa yang ini berbeda. Di komplek Arupadatu ini hanya ada 1 stupa yang tidak berisi patung Buddha, dan memang benar-benar kosong. Di sini tidak ada isinya sama sekali ya. Bisa dilihat tangan saya, kosong.
Nah ini dia relief yang saya cari-cari. Patung relief dengan rambut yang dipelintir. Dan patung ini menunjukkan bahwa pelintiran rambut yang sangat sempurna ini memang bukan hasil dari pahatan ataupun hasil dari buatan tangan manusia. Jadi ada suatu kekuatan di sini yang mengatakan bahwa patung dengan rambut dipelintir ini dibentuk dengan cara seperti memelintir adonan roti ataupun membuat tanah liat. Dan memang jika diperhatikan, sempurna sekali pelintiran rambutnya. Baik, sekarang kita jalan lagi, kita cari bukti-bukti lainnya tentang apakah benar Candi Borobudur ini peninggalan Nabi Sulaiman. Sebagai salah satu warisan dunia, Borobudur tidak pernah sepi pengunjung. I can see lots of school children. We are astonished. They want to take pictures of us. Right here. But it's very beautiful. And I hear you must repair it. It's you have to take care. Pengetahuan dan pemahaman mereka tentang Borobudur pun beragam. Meski mungkin ada yang tidak paham apa yang mereka lihat dan mereka cari di candi ini, seperti kunjungan saya saat pertama kali ke sini. Di Borobudur itu didirikan oleh pada zaman purbakala dari tahun 2000 ya, 1938 yang kami tahu. Terus terjadi perubahan-perubahan dan direvisi lagi pelestarian budaya. I read that Buddha actually quite some time ago he was from Nepal, and then the teaching went all the way to Sri Lanka, and then from there it was he went over to China. So it was quite amazing because I want to know how did he move in those days so far, and then and because there was Hindu and then the people became Buddhist, then it came all the way down here to Indonesia. Saya juga mencoba untuk berbincang-bincang dengan salah seorang petugas Balai Konservasi Candi Borobudur, Mas Amri. Saya ingin tahu pendapatnya tentang sejarah Candi Borobudur ini. Pak Amri, kan pastinya sudah banyak banget pengunjung yang datang ke Candi Borobudur ini. Cerita yang seperti apa sih Pak yang diceritakan ke pengunjung? Candi ini dulu waktu itu agamanya Buddha. Terus dan ini dibangun untuk tempat ibadah umat Buddha. Sampai sekarang masih banyak Pak pengunjung yang datang untuk beribadah di sini. Untuk hari-hari biasa tidak begitu banyak. Kalau ada seperti kegiatan Waisak atau kegiatan umat-umat Buddha, itu sering ada kegiatan sembahyang di Candi Borobudur. Selain dari cerita itu tadi Pak, sejarah agama Buddha, mungkin ada pengunjung yang datang ke Candi Borobudur ini membawa cerita dan kisah lain gitu Pak tentang sejarah Candi Borobudur, pernah nggak Pak? Ada juga yang dulu sering ada yang tanya kalau Borobudur ini dibangun oleh alien, oleh makhluk luar angkasa atau bahkan peninggalan Nabi itu Nabi Islam itu. Sempat ada yang berbicara itu juga mengungkapkan banyak nggak Pak yang bawa cerita-cerita baru tentang sejarah Borobudur ini? Borobudur ini kan selain tempat wisata juga tempat untuk belajar. Dalam arti tempat belajar untuk orang-orang yang pengen tahu tentang Borobudur itu isinya apa aja. Sekarang, pemahaman saya tentang Candi Borobudur rasanya kian lengkap. Jika ada yang ingin bertanya tentang Borobudur dari kajian matematika Islam sebagai warisan Nabi Sulaiman, rasanya saya siap menjelaskan.
Segala kemungkinan masih terbuka luas. Tidak pernah ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Saya teringat dengan seorang peneliti asal Amerika, Stephen Oppenheimer, dalam bukunya Heaven on Earth, Surga di Bumi, yang mengatakan bahwa jika surga itu ada di bumi, maka ia ada di Indonesia. Karena Indonesia adalah sumber peradaban masa lalu. Saya termenung melihat keajaiban Borobudur dari kejauhan. Mata saya nanar menatap peninggalan masa lalu ini. Saya terpekur diam menatap bumi, mengingat salah satu surat dalam Al-Quran, Ar-Rahman. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?